Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kominfo Newsroom. Kita ke informasi selanjutnya. Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia tahun 2022-2027 mengumumkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewas LPP TVRI. Perpanjangan masa kerja anggota Dewas LPP TVRI ini mempertimbangkan kesinambungan organisasi sehubungan dengan berlangsungnya proses seleksi calon anggota Dewas LPP TVRI periode 2022-2027. Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas TVRI tahun 2022-2027 memperpanjang masa jabatan Dewas LPP TVRI periode 2017-2022 paling lama 3 bulan ke depan. Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden nomor 57/P tahun 2022 yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewas LPP TVRI dengan atas nama Maryuni Kabul Suprawimbarti, Made Ayu Dwi Pamungkas Tris Hadiat Moko, dan Dudi Hendra Kusuma. Perpanjangan masa kerja ini dimaksud dengan mempertimbangkan kesinambungan organisasi LPP TVRI periode 2022-2027. Di mana saat ini Pansel Dewas LPP TVRI sedang melaksanakan proses seleksi terbuka dengan periode pendaftaran mulai dari tanggal 26 April sampai dengan 17 Mei 2022 melalui laman seleksi.kominfo.go.id. Wayan Tony Supriyanto selaku Ketua Sekretariat Pansel Calon Dewas TVRI 2022-2027 mengungkapkan, pihaknya senantiasa menerima rekam jejak dari masyarakat terkait peserta yang lolos nantinya. Hasil pelaksanaan seleksi ini juga akan diajukan kepada DPR Republik Indonesia untuk selanjutnya dilakukan fit and proper test. Sesuai dengan pengumuman terbuka tanggal 23 Mei 2022, sebanyak 151 jumlah pelamar yang lulus seleksi administrasi berhak mengikuti tes tertulis yang telah dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2022. Selanjutnya, Pansel akan mengumumkan peserta yang lulus tahapan tes tertulis pada tanggal 10 Juni 2022 melalui laman seleksi kominfo.go.id, yaitu hari ini ya. Peserta yang lulus tahapan tes tertulis wajib mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu asesmen psikologis dan setelahnya tahapan wawancara. Pemirsa, sebagai upaya pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen terhadap perubahan iklim maupun perbaikan lingkungan rusak, Presiden Joko Widodo menegaskan Nurseri Rumpin akan memproduksi kurang lebih 10 hingga 12 juta bibit tanaman maupun pohon albasia hingga mahogani. Diharapkan aksi tersebut Indonesia mampu memperdalam penelitian plasma nutfah serta mampu meningkatkan pendapatan ekonomi negara dan masyarakat. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan Persemaian Rumpin sekaligus meluncurkan rehabilitasi mangrove dan World Mangrove Center di Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada pagi hari ini. Presiden mengungkapkan Nurseri Rumpin akan bisa memproduksi kurang lebih 10 hingga 12 juta bibit tanaman maupun pohon baik itu albasia, eukaliptus, mangnit, jati hingga mahogani. Pembangunan nursery juga nantinya sebagai upaya pemerintah Indonesia dalam meneguhkan komitmen Republik Indonesia dalam perubahan iklim maupun perbaikan lingkungan yang rusak dengan sebuah aksi yang jelas. Presiden memastikan nursery Rumpin ini dalam 3 tahun ke depan pembangunannya akan mencapai 30 nursery. Dengan dibangunnya nursery ini, Presiden berharap Indonesia mampu memperdalam penelitian plasma nutfah serta mampu meningkatkan pendapatan ekonomi negara dan masyarakat. Kita ingin meneguhkan komitmen kita terhadap perubahan iklim, terhadap perbaikan lingkungan yang rusak, tapi dengan sebuah aksi-aksi yang jelas, aksi-aksi yang konkret dan bisa dilihat. Oleh sebab itu, 3 tahun yang lalu saya perintahkan untuk membangun nursery, pusat persemaian sebanyak-banyaknya. Dan target kita dalam 3 tahun ke depan ada kurang lebih 30 pusat persemaian atau nursery seperti yang kita lihat di Rumpin ini. Dengan produksi setahun 10 sampai 12 juta. Artinya kalau kita memiliki 30
nursery, pusat persemaian, dalam jumlah 30 sudah setahun menghasilkan kira-kira 360 juta bibit atau benih. Pemirsa, untuk meningkatkan sumber daya manusia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melakukan berbagai cara, salah satunya adalah peningkatan digitalisasi untuk peningkatan pelayanan kesehatan primer. Pada 2030, Indonesia akan mengalami puncak dari bonus demografi, di mana sumber daya manusia sangat berperan penting dalam hal tersebut dan berpengaruh dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Sesuai dengan fokus Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, mengharuskan setiap kementerian mendukung hal tersebut. Menkes Budi Gunadi Sadikin menyebutkan untuk terrealisasinya peningkatan SDM, Kemenkes memiliki 6 pilar transformasi kesehatan nasional. Salah satunya adalah transformasi sistem kesehatan primer. Kemenkes akan mengoptimalkan digitalisasi secara masif dalam pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan transformasi sistem kesehatan primer. Digitalisasi nanti semuanya bisa diukur. By name, by address, diukur kapan ketahuan tuh stuntingnya. Nggak usah nunggu-nunggu survei 3 tahun sekali, udah telat gitu ya. Actionnya nggak bisa lakukan apa-apa. Jadi 3 itu Bapak Ibu, yang pertama adalah kelembagaannya kita rapikan, dan ini kita minta tolong Pak Tito sama Pak Halim. Kemudian yang kedua, fokus layanan kesehatannya kita standarkan apa saja dan kita lengkapi baik sarana prasarana maupun manusianya. Dan yang ketiga, kita akan fully digitalize. Kita akan fully digitalize sehingga mempermudah proses dari pelayanannya dan pelaporannya. Saya bilang digitalisasi itu lebih banyak buat layanan lah. Jadi begitu diukur, nanti masing-masing orang tua bisa tahu di aplikasi Peduli Lindunginya, oh bayinya beratnya sekian, itu masih sehat apa enggak. Kalau dia begini, nanti ada YouTube-nya, dia mesti ngeliatin mesti begini gitu ya. Kalau dia ternyata nggak ada sinyalnya, handphonenya, ya mungkin kita nanti pakai yang manual. Jadi kombinasi antara yang digital dan manual tetap akan kita jaga. Pemirsa, kerjasama dan kolaborasi yang luas dengan semua pihak di Asia Tenggara penting dibutuhkan untuk membangun kembali ekonomi dan ketahanan masyarakat dalam upaya mencapai keberlanjutan jangka panjang. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Riset dan Inovasi Laksana Trihandoko. Konferensi 2 tahunan Southeast Asia Studies in Asia atau SEA-Asia keempat pada 2022 fokus kepada upaya pemulihan ekonomi dan kehidupan sosial Asia Tenggara dari pandemi COVID-19. Konferensi tersebut bertujuan untuk menyelidiki tantangan dan prospek negara-negara Asia Tenggara dalam mengelola gangguan dan mengembangkan ketahanan dalam menghadapi kesehatan global, perubahan iklim dan lingkungan, serta pembangunan sosial ekonomi, budaya, dan politik. Selain itu, konferensi itu juga bertujuan untuk menyediakan platform untuk dialog, berbagai pengalaman dan pembelajaran, serta untuk membangun jaringan internasional di antara para sarjana studi Asia Tenggara. Kepala BRIN Laksana Trihandoko dalam sambutannya optimis konferensi SEA-Asia keempat ini akan memberikan kesempatan unik untuk membahas penelitian dan tanggapan kebijakan untuk dunia pasca COVID-19. The COVID-19 pandemic has reversed many of Southeast Asia's hard-won gains in reducing poverty, creating jobs, and enhancing health and well-being, with the poor and vulnerable particularly hard hit. As countries begin to transition to a post-pandemic world, we hold our 4th SEA-Asia Biennial Conference 2022 to discuss experiences, innovations, and solutions that can restore our economies and social life in order to lay the foundation for an equitable and enduring recovery. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi edukasi siap siaga bencana sejak dini dengan Predik sesaat lagi.